Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DRKC MPD TV. أيا نازها عني ومسكنه حاشا أجب من ملا كل النواهي نداؤه. Hari ini seperti biasanya, yakni saya mengajar di kampus. Itu hari ini ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah diagnosis kesulitan belajar. Untuk itu kita lihat keseruannya bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya berikut ini. Bye. Curahkanlah di hati kami asma'u ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Nama saya Siti Kasmona, nomor induk registrasi mahasiswa 12141918952. Saya mahasiswa semester 7 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura, Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah diagnosis kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Di video ini saya akan membahas tentang remedial teaching yang terdapat dalam buku diagnosis kesulitan belajar di bab 10. Sebelum kita bahas apa itu remedial teaching, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam proses belajar mengajar di suatu institusi pendidikan, masing-masing individu memiliki caranya masing-masing untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam belajar. Beberapa keterampilan belajar pun dipakai guna memenuhi tujuan dari pendidikan tersebut. Namun, tidak jarang seorang siswa mengalami kesulitan belajar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengganggu dirinya dalam belajar. Banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, misalnya tidak mampu menyerap bahan pembelajaran dengan baik, tidak dapat konsentrasi dalam belajar, tidak mampu mengerjakan tes, dan sebagainya. Nah, di sini peran guru sangat diharapkan dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari kemampuan peserta didiknya. Salah satu strategi atau metode pembelajaran yang bisa dipilih oleh seorang guru adalah dengan menggunakan metode remedial teaching. Seperti apa sih metode remedial teaching? Menurut Masbur dalam bukunya tahun 2012 di halaman 348 sampai 361, pengajaran remedial secara etimologis berasal dari kata remedi yang artinya menyembuhkan, membetulkan, perbaikan, pengulangan. Sedangkan teaching adalah mengajar, cara mengajar atau mengajarkan. Pembelajaran remedial secara terminologis adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bersifat menyembuhkan atau memperbaiki ke arah pencapaian hasil yang lebih baik. Itu tadi pengertian remedial menurut Masbur, yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa remedial adalah pengulangan pembelajaran untuk memperbaiki nilai lebih baik dari sebelumnya. Selain pengertian remedi menurut Masbur, di sini saya akan menjelaskan pengertian remedial teaching menurut Suki Nahiska dalam bukunya tahun 2012 di halaman 59. Suki Nahiska menjelaskan bahwa remedial teaching yaitu
pengajaran remedial yang dilaksanakan dengan mengajarkan kembali bahan yang sama kepada para siswa yang memerlukan bantuan dengan cara penyajian yang berbeda. Maksudnya di sini adalah seorang guru menyuruh siswa mempelajari bahan yang sama dari buku pelajaran, buku paket, atau sumber-sumber bacaan yang lain. Kemudian seorang guru memberikan pekerjaan rumah. Kemudian bimbingan yang diberikan secara individu maupun kelompok kecil oleh guru atau pembimbing atau siswa yang telah tuntas dan dapat dipercaya untuk menerangkan atau membantu temannya yang belum tuntas. Nah, dalam hal ini, guru dapat meminta kepada siswa yang telah tuntas dalam pembelajaran tersebut, kemudian meminta untuk membantu temannya yang belum tuntas agar nilai temannya yang tidak tuntas menjadi tuntas atau menjadi lebih baik. Itu tadi pengertian dari remedial teaching menurut Sukinah Hiska, yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa remedial teaching adalah pengulangan pembelajaran bagi siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran tersebut. Kemudian seorang guru memberikan kesempatan dan menggunakan metode remedial teaching untuk membimbing siswa yang tidak tuntas agar tercapainya tujuan pembelajaran. Bisa dikatakan pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan khusus kepada siswa yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. Di sini kita akan membahas lebih lanjut, yaitu prinsip pembelajaran remedial teaching. Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran remedial teaching sesuai dengan sifatnya. Sebagai pelayanan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Setiap siswa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial teaching hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Prinsip yang kedua adalah interaktif. Pembelajaran remedial teaching hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan guru dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar siswa yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan mentoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Prinsip yang ketiga yaitu fleksibilitas dengan metode pembelajaran dan penilaian. Nah, sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar siswa yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian, prinsip yang keempat yaitu pemberian umpan balik. Maksudnya, umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Selanjutnya, prinsip yang terakhir adalah prinsip yang kelima, yaitu pemberian dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Nah, program pemberian reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Nah, itu tadi 5 prinsip dalam pembelajaran remedial teaching. Kita sudah membahas pengertian remedial teaching dan prinsip-prinsip pembelajaran remedial teaching. Sekarang kita akan membahas seperti apa sih langkah-langkah pembelajaran remedial teaching. Nah, mari kita bahas bersama-sama bagaimana langkah-langkah pembelajaran remedial teaching. Langkah pertama yaitu analisis hasil diagnosis. Nah, diagnosis kesulitan belajar adalah proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Dari kegiatan tersebut, guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan pelayanan remediasi.
Kemudian, langkah pembelajaran yang kedua yaitu menemukan penyebab kesulitan. Setelah menganalisis hasil diagnosis tadi, kemudian kita menemukan penyebab kesulitan belajar siswa yang harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum guru merancang remediasi, karena gejala yang sama sangat memungkinkan bagi siswa yang berbeda jenis, penyebab kesulitannya berbeda pula. Lanjut di langkah ketiga, yaitu menyusun rencana kegiatan remedial. Nah, setelah ditemukan penyebab kesulitannya, kemudian menyusun rencana kegiatan remedial. Menyusun rencana kegiatan remedial ini dapat disusun setelah guru mengetahui siswa-siswa yang perlu diremediasi, guru mengetahui penyebab kesulitan belajar, dan guru menemukan topik-topik yang belum dikuasai. Selanjutnya, guru menyusun rencana pembelajaran seperti pembelajaran pada umumnya. Lanjut di langkah yang keempat, yaitu melakukan kegiatan remedial. Nah, melaksanakan kegiatan remedial sesuai rencana yang telah disusun. Sebaiknya remediasi dilaksanakan segera mungkin. Semakin cepat dilaksanakan, semakin baik, karena siswa selain cepat terbantu mengatasi kesulitan belajarnya, sehingga semakin besar kemungkinan siswa berhasil dalam belajarnya. Dan langkah yang kelima adalah langkah terakhir, yaitu menilai kegiatan remedial. Nah, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya remediasi yang telah dilakukan, perlu dilakukan penilaian. Jika penilaian menunjukkan kemajuan belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif membantu siswa mengatasi kesulitan belajarnya. Namun, jika belum menunjukkan hasil, berarti yang diharapkan berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan kurang efektif. Untuk itu, guru harus menganalisis setiap komponen pembelajarannya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari bab 10 remedial teaching yang diperoleh dari buku Diagnosis Kesulitan Belajar yang dibuat oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supiono MPD. Nah, dari buku ini kita dapat mengambil kesimpulan kembali bahwa remedial teaching adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengajarkan kembali bahan yang sama kepada para siswa yang memerlukan bantuan dengan cara penyajian yang berbeda. Kemudian, prinsip-prinsip pembelajaran remedial teaching itu ada adaptif, kemudian ada interaktif, kemudian ada fleksibilitas, kemudian ada pemberian umpan balik, dan kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran remedial teaching itu meliputi analisis hasil diagnosis, kemudian menemukan penyebab kesulitan, menyusun rencana kegiatan remedial, selanjutnya melakukan kegiatan remedial itu tadi, dan yang kelima, menilai kegiatan remedial. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulannya masing-masing bagi seorang pendidik ataupun kita sebagai calon pendidik. Kurang lebihnya dalam video ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya Siti Kaswana, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.